Selamat siang teman-teman, kita hari ini akan coba ke Meruya ya, ke tempatnya teman kita untuk melakukan servis ringan pada Supra GTR yang kemarin sudah saya pakai untuk pergi dari Jawa Timur menuju ke Jakarta untuk kembali ke tempat pekerjaan saya. Ini kita seperti yang sudah saya bilang tadi, motor saya sedang dibersihkan throttle bodinya, atau kalau orang dulu bilang karburator, cuman karena ini motornya injeksi namanya throttle body. Dan kecurigaan saya betul bahwasanya dalamannya kotor karena memang sudah lama sekali tidak dibersihkan. Nah, ini bisa dilihat ya, ini sudah disemprot dengan cleaner. Kalau tadi sebelum disemprot hitam sekali karena memang ya kerak-kerak dari kotoran yang ada di bensin dicampur dengan udara dan debu yang meskipun sudah lewat di filter masih ada partikel yang lolos. Nah, ini memang menghambat pembakaran dan memang perlu untuk dibersihkan sesekali agar saluran intake tetap bersih dan dalaman di dalam mesin yang paling penting juga masih tetap bersih. Nah, ini kalau bawa motor sambil megang GoPro repot mali. Sebelum masuk ke ruang pembakaran kita bisa lihat di sini lubang yang masuk ke head ya. Di sini nanti udara yang sudah bercampur dengan bensin nanti akan masuk lewat klep in dan nanti dibakar lewat pemantik berupa busi. Dan dari ledakan di dalam ruang bakar itu yang digunakan untuk mendayung piston yang tenaganya diteruskan lewat kruk as dan disalurkan lewat mekanisme di gigi, di gear, sampai akhirnya diteruskan lagi lewat rantai dan ban. Nah, ini mekanik kita, Om Dip. Tai mekanik, jangan nyebut mekanik. Bukan mekanik saya. Dia nggak mau dibilang mekanik, ya udah. Mau dibilang apa, Bang? Saya cuma Tukang tambal ban. jangan lo goblok. Jangan ikut-ikut lah. Ya udah. Saya Ya. cuma apa ya? Ya, intinya beliau salah seorang traveler ya, moto traveler lah. Cuman bermula dari keisengan beliau dan memang dia juga butuh untuk memperbaiki motornya sendiri yang akhirnya lama-lama bisa seenggaknya melakukan perawatan-perawatan yang ringan dan menengah begitu. Ya, teman-teman kita juga senang-senang aja sih karena ada alternatif daripada ke bengkel resmi yang kadang harganya juga di luar kewajaran gitu ya. Untuk motor yang beliau pakai sama seperti motor saya, yaitu Supra GTR 150. Gimana Bang kesannya naik Supra GTR? Bentar. Lagi konsentrasi dia. Untuk Supra GTR itu merupakan produk dari Honda yang termasuk golongan underbone dengan mesin yang sebasis dengan CBR dan CB 150 yang edisi terakhir. Namun tetap ada beberapa perbedaan dari sisi mapping, gear, dan teknologi yang disematkan. Adapun kelebihannya dibanding dengan motor-motor yang menjadi basisnya atau yaitu CB 150, motor ini lebih ringan. Namun kekurangannya terletak pada kecilnya tangki yang bisa tangki bensin maksud saya, sehingga daya jelajahnya tidak terlalu jauh.
Dan untuk shock breaker yang belakang belum memiliki rolling sehingga bantingannya sedikit lebih keras. Namun ya bagi yang menyukai kecepatan, motor ini enak sekali untuk digunakan speeding dan cornering, dan memang salah satu basis untuk ikut di kejuaraan motor kelas 150 cc ya Supra GTR ini. Nah, kita bisa lihat untuk sistem pengabutan di motor-motor yang terbaru, yaitu motor-motor injeksi, sekarang sudah menggunakan throttle body, di mana asupan dari bensin dan udara itu dibaca oleh sensor, kemudian difikirkan oleh ECU sehingga lebih presisi dan akurat. Kelebihan ini salah satu cara untuk sekaligus membersihkan throttle body ya, sambil digas sambil disemprot dengan cairan pembersih. Akhirnya selesai juga. Ini kita tinggal masang jok untuk sentuhan terakhir. Nah, saya sendiri menyarankan teman-teman yang punya sepeda motor untuk ya setidaknya melek lah tentang motor kita sendiri-sendiri, karena dari situ kita bisa lebih efisien dalam melakukan perawatan. Tips dari saya ya, jadi untuk melakukan pengencangan tidak perlu menggunakan baut maksudnya kunci terlebih dahulu, cukup ketika saat kita mau melakukan pengencangan. Kalau untuk awal pakai tangan saja bisa. Ini untuk mencegah drat dari bautnya itu slack atau dol. Baut terakhir untuk di bodi sama, kita mengencangkan dengan tangan terlebih dahulu. Dan baru diakhiri dengan kunci L. Nah, untuk baut-baut seperti ini saya tidak menyarankan untuk sangat terlalu kuat, karena takutnya malah dol dan nanti akan menyulitkan untuk perawatan. Gak kuat cuk. Yes, akhirnya bisa nyala juga. Tarikannya sudah normal dan kembali responsif seperti seharusnya.